Halo, salam jumpa lagi untuk saudara-saudaraku para pengguna PHP Red Classic 2.7.3. Dalam tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita mengkonfigurasikan PHP Red Classic ini menjadi settingan kita agar memudahkan kita dalam mengerjakan suatu project. Hal ini menjadi penting ketika kita memulai program PHP Red. Mari kita coba. Ini saya sudah punya settingan sendiri. Biasanya saya reset dulu ke default untuk tutorial kali ini. Saya tutup. Saya buka kembali PHP Red-nya. Dan pada menu global setting ini menjadi dasar settingan. Kita bisa mengatur semua settingan pada bagian ini agar bahasa atau perintah yang ditampilkan dalam aplikasi yang akan kita buat itu bisa dalam bahasa Indonesia yang baku. Dengan begitu kita memudahkan aplikasi ini digunakan oleh siapapun. Hal pertama yang kita lakukan pada app general setting ini adalah kita melihat mulai dari bagian-bagian ini. Pertama kita atur dulu alamatnya, ini dibiarkan karena ini nanti secara default akan muncul aplikasi apa yang kita buat. Terus kita mulai mengatur dari ini PHP default time zone. Nah, time zone ini karena saya ada di waktu Indonesia bagian tengah, maka saya pilih Asia. Nah, kalau Asia Kuala Lumpur boleh. Kalau Asia Jakarta itu waktu Indonesia bagian barat, Asia Jayapura itu waktu Indonesia bagian timur, dan kami pada waktu Indonesia bagian tengah biasanya menggunakan Asia Makassar. Ada. Ya. Ini Asia Makassar, diatur time zone-nya. Terus semua yang lain ini ke bawah dibiarkan saja. Kita masuk dengan mengcustomize beberapa perintah yang dasar seperti ini. Misalnya pada tombol Add Page Submit Button Text. Nah, ini submit kita ganti dengan bahasa Indonesia, misalnya kirim. Terus CAPTCHA, Enable CAPTCHA Validation. Nah, ini biasanya pada satu form ketika user mengakses, biasanya kalau kita mau menyetingnya agar aman, kita bisa mengaktifkan CAPTCHA ini dengan maksud CAPTCHA ini yang biasa munculnya sebagai pertanyaan apakah kita yang bekerja itu robot atau manusia, seperti itu. Jadi kalau CAPTCHA tidak digunakan tidak apa-apa, tapi kalau ada yang mau gunakan CAPTCHA boleh diaktifkan true. Terus edit page submit button text, ya ini biasanya kalau setelah kita edit biasanya tulisan update ini dalam bahasa Inggris, maka kita bisa ganti ke dalam bahasa Indonesia dengan kata perbaharui. Ya. Inline edit kita biarkan, ini juga kita biarkan. Nah, kalau show button ini kita bisa memilih pada sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu tombol menu yang bisa tampil di PHP Red. Kalau mau ada di kiri ya di kiri, di kanan ya boleh, atau di bagian bawah boleh. Atau bahkan tidak mau tampilkan button sama sekali, tombolnya sama sekali, kita bisa pilih false. Oke. Activate mode itu biasa dengan klik, dibiarkan saja. Terus untuk page report atau halaman laporan, aplikasi yang kita buat ini nanti akan mengenerate atau mengekspor data tertentu. Ya, kita bisa setting juga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, saya mau di hasil kerja saya bisa diekspor sebagai Microsoft Word, bisa, Excel bisa, image bisa. Lebih bagus kalau misalnya kita coba image-nya kita disable saja, jangan. Lalu CSV, ya ini juga kita disable saja karena CSV itu biasanya ekspornya masih dalam bentuk struktur database, dan itu berarti tampilannya akan sedikit membingungkan ketimbang XLS atau Excel. Dan biasanya untuk merapikan file CSV kita menggunakan converter untuk mengarahkannya ke Excel. Oke, PDF kita biarkan, print juga kita biarkan untuk bisa mencetak.
Terus Ajax dibiarkan, tabular list, icon, oke, dibiarkan saja. Nah, export button, kalau kita mau supaya di setiap halamannya ada tombol ekspor atau tombol cetak, itu kita biarkan lepas true. Lalu teks yang nanti akan muncul di bawahnya bukan ekspor, tapi kita misalnya ganti dengan cetak. Terus view page export button text. Nah, ini mungkin kita pilih saja, ganti dengan tampilkan. Terus JSON, ya JSON data import. Biasanya kalau kita mau mengimport data secara massal, kita ingin ada proses bisa upload CSV. Misalnya untuk input satu data secara massal, kita biasanya mengaktifkan ini. Bisa pakai perintah JSON atau bisa pakai CSV database, data import. Nah, kalau kita misalnya inginnya importnya bisa data secara massal, kita bisa aktifkan ini. Pakai yang CSV saja lebih gampang ketimbang JSON. JSON sudah pakai script. Oke, import button text. Nah, biasanya di sini kan ada muncul opsi upload import data. Kita ganti dengan misalnya upload data atau ya upload lah, unggah data. Terus ketika pada record halaman kosong, bahasanya kita ganti dengan misalnya data kosong. Nah, ini prompt message ya, ini alert yang biasanya akan muncul di saat kita menjalankan satu perintah. Misalnya ketika kita mau menekan tombol delete atau hapus, itu nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Ini alertnya, kita bisa ganti saja ke dalam bahasa Indonesia dengan cara mengganti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, prompt style display setting itu biasanya kalau kita gunakan model configuration dialog. Nah, kita aktifkan saja, lepas dibiarkan supaya dia munculnya sebagai modal di sini. Atau kalau misalnya kita mau none bisa, tapi dibiarkan saja default. Oke. Message after delete. Nah, ini ketika data berhasil dihapus, biasanya kita ganti dengan data berhasil dihapus. Terus pada bagian data diupdate, berhasil diperbaharui. Ya, kita ganti data berhasil diperbaharui. Oke. Data berhasil ditambahkan. Terus menu edit itu misalnya kita biarkan saja. Edit, view, lihat, hapus, lalu ini juga biarkan, hapus. Ini juga semacam placeholder yang muncul ini kita bisa ganti dengan pilih file dan tarik ke sini. Oke, model edit. Nah, model edit ini ketika pada tombol sebagai contoh, ya ini yang tampil ada di depan ini disebut modal. Karena ada menu di belakang dan ketika kita menekan global setting dia akan tampil larinya ke depan, ini disebut modal. Nah, kalau kita mau supaya di menu edit itu selalu tampil modalnya tanpa harus membuka halaman atau mengalihkan halaman lain, maka kita bisa mengaktifkan ini supaya di saat kita mengedit modalnya akan tampil. Lalu model add, ya, ketika kita menambahkan, nah itu kita pakai saja yang preload modal. Oke,
supaya saat kita tekan tambahkan data, halaman yang bersangkutan ini tidak usah ditutup, tetapi langsung ditampilkan dalam bentuk satu model seperti ini dan kita tinggal mengisinya di sini. Terus model view juga kita pilih terus saja supaya bisa menampilkan secara detail perorangan. Oke, terus semua yang lain ini table border, semua yang lain ini kita biarkan. Oke, kita simpan. Maka dengan begitu di global setting kita sudah secara default sudah tersimpan settingan seperti ini. Maka ketika kita coba memulai dengan satu project baru, kita coba dengan membuat satu project sebagai tes. Kita kasih nama misalnya Simpendik, Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan. Oke. Nah, tadi kan kita sudah atur, oh ini ikonnya belum. Nah, kita pilih simple line dulu. Oke. Simpendik. Oke, kita cancel dulu, batal dulu. Di global setting kita harus atur menu ikonnya itu defaultnya yang ini kita pakai yang simple line supaya kita bisa mengcustomize-nya sesuai dengan selera kita. Oke, maka ketika kita memulai satu project baru, misalnya tadi Simpendik, Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan, nah dia secara otomatis sudah memilih simple line untuk ikon-ikon default yang nanti akan tampil di dalam aplikasi. Terus kita pilih buat create database, misalnya kita buat datanya Simpendik. Ya, kita create database, oke. Lalu kita create project, oke. Tabel pertama, misalnya data akun. Di sini ID akun. Nama lengkap, username, email, password, foto, biografi ini nanti kita buat biografi singkat saja. Nah, untuk biografi mungkin kita langsung atur memang field tipenya itu kita pilih pakai teks atau ya teks saja. Oke. Jika kita ingin menambahkan default time untuk misalnya data ini kapan didaftarkan, kapan diperbaharui, ini kita bisa menambahkan juga di sini tanggal daftar. Tanggal pembuatan akun. Nah, ini kita bisa pilih yang daytime timestamp. Maka timestamp supaya dia langsung secara default memilih hari tanggal pada hari itu. Oke, kita klik save. Coba sekarang kita preview. Oke, lihat data akun. Nah, ini tadi settingan yang dalam global setting sudah berpengaruh di sini. Tampilan ketika data belum ada, sudah ada notifikasi data kosong. Oke, sekarang coba kita atur lagi untuk mengcustomize ini. Misalnya bahasa perintah add new data, itu kita bisa atur di page design. Lalu kita pilih yang di list. Oke, headernya teksnya, nah ini kan oke. Lalu tombolnya add new data ini kita ganti dengan tambah data. Nah, sudah preload modelnya sudah otomatis muncul di sini. Preload model itu apa? Preload model itu adalah model yang tadi nanti akan tampil. Coba nanti kita buktikan.
gantikan dengan ini, ganti dengan cari di sini. Cari, custom view dibiarkan, ini dibiarkan, ini dibiarkan. Oke, kita preview. Coba. Nah, ketika kita tekan tambah data, nah ini yang disebut dengan modal. Jadi halaman di belakangnya tidak ditutup, tetapi dia akan tampil ke depan. Untuk mengganti ini judul di atas ini, kita pada project menu kita bisa ganti memang data akun, display labelnya dengan akun. Ikonnya bisa kita pakai user. Oke, dan kita reload. Nah, ini akun. Daftar akun, tambahkan data dan tanggal daftar dan sebagainya. Coba kita tambahkan satu akun. Nah, lengkap misalnya username, email, buat password, konfirmasi lagi password, upload foto, saya tidak punya foto ini, kita atur satu foto dengan ukuran lebih kecil biar bisa menjadi foto profil user. Nah, saya pakai foto saya yang ini, edit terlebih dahulu menggunakan pen supaya resolusinya jangan terlalu besar. Oke, saya kecilkan, select, begini saja, pilih crop, lalu pilih save as, JPEG, oke, kembali ke aplikasi, ini pilih file atau tarik file ke sini. Jadi kita bisa juga mengambil foto yang tadi ini lalu menyeretnya masuk ke aplikasi dan melepasnya di sini. Dan seterusnya biografinya. Nah, ini CAPTCHA yang tadi kita aktifkan. Persyaratan untuk mengirimkan data ke dalam tabel selalu dikonfirmasi dengan sistem keamanan CAPTCHA seperti ini. Jadi tanpa mengisi CAPTCHA kita belum bisa mengirim karena dia bilang masukkan dulu kode CAPTCHA-nya. T J X kirim. Nah, maka datanya akan tampil seperti ini. Nah, kalau tampilannya seperti ini sepertinya terlalu romol. Ini opsi unggah data, import data, kita sudah bisa juga mengimport dari CSV untuk mengimport data secara massal ke user. Nanti akan muncul dalam tutorial selanjutnya. Tapi kita perbaiki dulu tampilan di sini. Nah, di view akun ini terlalu romol di sini, terlalu banyak. Kita bisa mengcustomize-nya dengan mengatur pada page list. Nama lengkap dibiarkan, username dibiarkan, email dibiarkan, password kita tidak usah tampilkan saja. Password tidak usah tampilkan, foto ditampilkan, tetapi fotonya di sini dia plain text ya. Kita ganti dengan image. Nah, image ukuran 50-50, lalu biografi, tanggal pendaftaran ini misalnya ya kita biarkan tampil saja. Oke. Lalu kita coba preview. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Tadi kita aktifkan juga ketika view itu dia tampilnya seperti ini. Modal. Karena kita sudah itu. Nah, ini judulnya view DT akun. Nah, ini kan jelek. Oke, kita bisa ganti dengan view data akun. Terus desain
ini headernya di atas kan. Kita lihat rincian akun. Nah, di rincian akun biasanya kalau ID kita mau tampilkan, password juga biasanya tidak usah ditampilkan, tidak apa-apa sebenarnya. Nanti di sini ini harusnya tadi cetak, tapi tampilkan sebagai juga bisa, misalnya ke PDF. Cetak, maka dia akan seperti ini tampilannya. Oke. Ini tadi footer tadi karena kita enable, maka about us semua ini bisa muncul di sini. Dan untuk mengcustomize yang ini sebaiknya kita bisa mengaturnya lewat Project Explorer, lalu di Apps, lalu di View, di Partial. Nah, ini App Footer. App Footer misalnya ini copyright. Oke. Kita ganti. Cipta aplikasi. Nah, ini dia muncul, ini websitenya. Ganti dengan nama kita misalnya. Oke, lalu tanggal tahun dibiarkan, lalu di sini kita bisa ganti menunya dengan misalnya tentang aplikasi, bantuan, dan frequent answer and question, pertanyaan yang sering ditanyakan. Ini kita tulis saja bantuan. Oke, ini kita ganti dengan kontak. Oke, kita oke, yes, maka kita preview. Nah, di sini sudah berubah tentang aplikasi. Syarat dan ketentuan, kontak, dan sebagainya. Oke, saya kira bagian pertama ini cukup. Coba kita menampilkannya yang Chrome. Localhost Sampendi. Oke, sudah seperti ini. Dan ini tampilannya lebih keren. Kita bisa lihat. Nah, kalau foto ini terlalu besar ukurannya, kita bisa mengaturnya pada page di view. Ya, di view itu tadi password ditampilkan juga ya. Fotonya ini ukuran 400, terlalu besar. Kita misalnya kasih saja ke 100 kali 100. Lalu kita preview. Oke. Ya, ketika kita reload, ini ketika kita lihat, nah fotonya sudah jadi kecil, sehingga tidak makan tempat dengan biografinya. Oke, sekian pertemuan pertama kali ini.
Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam.